Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai kriteria berhenti iterasi. Metode pada Newton-Raphson ini memiliki kriteria, yaitu di mana Newton-Raphson ini bisa diiterasikan. Misalnya ada persamaan F sama dengan A, B dianggap R yang merupakan terturunkan yang terdefinisi pada selang A, B dengan nilai merupakan nilai bilangan yang real. Dalam menentukan kriteria berhenti dari Newton-Raphson ini ditentukan dari kriteria yang namanya kriteria satu titik, yaitu di mana X menggunakan metode iterasi dan menjadi X sama dengan G kali X, sehingga persamaan iterasi pada Newton-Raphson ini adalah XI plus 1 sama dengan GX. Sehingga keperluan Newton-Raphson dapat diiterasikan adalah Vn plus 1 sama dengan Vn min F kali Vn per F aksen kali Vn. Nah, ketika mendapatkan hasil dengan kriteria yang sesuai dengan persamaan akar divergen dan konvergen, maka dapat kita tetapkan ya nilai toleransi untuk menentukan banyaknya iterasi. Ketika menentukan nilai toleransi, iterasi Newton-Raphson berhenti bila harga mutlak Vn plus 1 dikurangi Vn dan nilainya adalah kurang dari epsilon, dengan epsilonnya adalah tetapan toleransi yang telah ditentukan. Misalnya, ada persamaan F1 dikali A sama dengan F1 X, Y, F2-nya X, Y. Nah, untuk F1-nya adalah ada persamaan X kuadrat dikurangi 10X tambah Y kuadrat ditambah 8. Untuk F2-nya sama dengan XY kuadrat ditambah X dikurangi 10Y plus 8. Nah, dengan nilai awalnya adalah X0, Y0 dengan nilai 2,2. yang akan ditentukan penyelesaiannya pada persamaan 14. Jadi akan dipakai persamaan 14 ini ya. Selanjutnya untuk menentukan nilai iterasi pertama A1 pada persamaan 14 ini ya, yang F1 kali A ini dengan metode Newton-Raphson ganda adalah sebagai berikut. Adapun langkah-langkahnya yang akan dilakukan pertama untuk iterasi pertama, 1 nilai A0 sama dengan matriks 22 disubstitusikan ke dalam persamaan yang 14 ini untuk mendapatkan nilai F dikali A0, yaitu pertama karena kita mencari F dikali A0, tulis F kali A0 sama dengan matriks 2 pangkat 2, karena kan kita memakai persamaan 14, yaitu yang F1 nya dulu dimasukkan kan X kuadrat X pangkat 2 minus 10X tambah Y pangkat 2 plus 8. Nah, si X nya ini diganti dengan 2 dan Y nya juga diganti dengan 2. Maka 2 pangkat 2 dikurangi 10 kali 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali tambah 8. Kemudian F2 nya 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 10 dikali 2 ditambah 8. Maka hasilnya adalah matriks 4 dan 2. Selanjutnya kedua, mencari J dikali A0 pada persamaan 14 dengan cara mensubstitusikan nilai A0 ke J A, sehingga diperoleh J kali A0 sama dengan matriks 2 dikali 2 minus 10 2 dikali 2 2 pangkat 2 plus 1 2 dikali 2 dikali 2 minus 10 didapatkan matriks 6 5 4 2. Setelah kita peroleh dari J A0 ini, maka selanjutnya kita harus mencari inverse J kali A, sehingga diperoleh J pangkat min 1 dikali A0 sama dengan matriks 0,25 0,625 0,5 0,75. Kemudian yang keempat, langkah keempat, hasil dari si J min 1 kali A0 ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai B0, sehingga diperoleh B0 sama dengan A0 dikurangi J min 1 dikali A0 dikali F dikali A0, sehingga kita dapatkan matriks 4 matriks 4 6. Kelima, nilai B0 sama dengan 4 6 disubstitusikan ke persamaan 14 untuk mendapatkan nilai F dikali B0 sebagai berikut.
Kita masukkan F kali B0 sama dengan matriks 4 kuadrat ya, 4 pangkat 2 min 10 dikali 4 tambah 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat tambah 8. Kemudian yang keduanya adalah 2 dikali 6 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 10 dikali 6 ditambah 8, sehingga kita dapatkan matriks 20, 96. Selanjutnya langkah ke-6, nilai B0 kita substitusikan ke JA ya, yang mana JA ini ya, terlihat sebagai berikut. Maka J kali B0 sama dengan matriks 2 dikali 4 min 10 2 dikali 6 6 dikali 2 plus 1 2 dikali 4 dikali 6 min 10. Kita dapatkan matriks min 2 37 12 8. Nah, setelah kita peroleh nilai J dikali B0, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari inverse J B0 ya. Untuk tadi kita mencari inverse JA0, maka sekarang kita harus mencari inverse J B0 sebagai berikut. Sama seperti halnya pencarian inverse dari J A0, kita masukkan J-1 A0, sedangkan kalau di sini kita masukkan J min 1 B0 sama dengan minus 0,073076923 0,07923 0,071153846 53846 0,023076923 0,03923 0,003846153846 ya. Kemudian yang langkah ke-8 adalah hasil dari si J min 1 kali B0 ini bisa digunakan untuk mendapatkan nilai A1, sehingga iterasi pertama untuk persamaan 14 ini ya, kita peroleh A1 sama dengan B0 dikurangi J pangkat min 1 dikali B0 dikali F dikali B0 sama dengan matriks 3,2461 5384 61 53846 4,2076923 0769230 Nah, setelah kita peroleh nilai dari A1 ini, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai galat ya, dari persamaan 3,15. Baik, lanjut. Dari persamaan 3,15. Nah, pada penelitian ini galat ditentukan menggunakan galat iterasi dan norm galat. 1. Adapun galat iterasi sebagai berikut. E1 sama dengan A1 dikurangi A0 sama dengan 1,2461538446 1538446 2,207 ya, 692307 692308. Nah, karena setelah galat iterasi kita peroleh ini, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai norm galat, yaitu E1 sama dengan akar dari X1 min X0 pangkat 2 plus ya, Y1 dikurangi Y0 pangkat 2 didapatkan yaitu akar 1,26815384 dikuadratkan ya, ditambah 2,207692307692308 dikuadratkan juga, maka hasilnya 2,535 11 434 3324 145. Selanjutnya, karena nilai nomor galat pertama di E1 ini lebih dari E2 ya, maka iterasi bisa dilanjutkan. Untuk hasil dari iterasi kedua dan seterusnya bisa kita lihat ya dari atau pada tabel 1 berikut ini. Iterasi KN-nya di sini ada 5 iterasi dan ada 3 titik, ada titik X ya, bersama X dan Y. Ya. Tabel yang pertama ini menunjukkan hasil semua iterasi dari solusi sistem persamaan nonlinear dari persamaan 14 dan iterasinya sebanyak 5 kali dengan solusi akhir yang didapatkan untuk X-nya adalah 2,193 ya, terlihat 2,193439415415308 ya, yang ini ya.
Dan yang Y-nya yang terakhir berarti 3,0204 66468 123034. Yang ini yang terakhir. Nah, kemudian untuk tabel 2 menunjukkan, ya, berarti yang tabel pertama adalah hasil iterasi untuk F1 kali A, sedangkan tabel kedua menunjukkan nilai galat iterasi dari NOR galat F1 kali A. Nah, untuk tabel 2 ini menunjukkan perhitungan galat pada iterasi Xn sama dengan 0, dan galat pada iterasi Yn juga sama, yaitu Yn-nya 0. Kedua galat iterasi tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai En. Iterasi akan berhenti jika En ini kurang dari garat toleransi yang diberikan. Ya. Nilai awal A0 pada persamaan 14. Iterasi nom galat ini berhenti pada iterasi kelima, yaitu dengan nilai N-nya sama dengan 0. Terlihat ya, ada N-nya 0 situ di tabel. Iterasi akan dilakukan, ya, kriteria berhenti iterasi ini, iterasi akan dilakukan sampai kriteria berhenti terpenuhi, dan selama belum terpenuhi maka iterasi akan melakukan perulangan. Kriteria berhenti dari sistem ini akan dilakukan sebanyak maksimal iterasi yang didefinisikan. Seperti itu, karena ada syaratnya tadi. Selanjutnya, kriteria penghentian iterasi berdasarkan galat iteratif, ditinjau dari galatnya, ya. Nah, galat iteratif ini merupakan sisi perkiraan solusi iterasi sekarang dengan perkiraan solusi iterasi sebelumnya, yang kita bisa sebut sebagai galat iteratif. Dan rumusnya adalah EK sama dengan PK dikurangi PK pangkat min 1. Dengan keterangan EK sama dengan galat iteratif pada iterasi ke K, PK merupakan nilai solusi hampiran terbaik iterasi ke K, atau kita bisa sebut iterasi untuk saat ininya. Dan PK min 1-nya ini kita bisa sebut nilai solusi hampiran terbaik iterasi ke nilai K pangkat min 1-nya, atau kita bisa sebut iterasi sebelumnya, ya. Kemudian kriteria penghentian iterasi berdasarkan kriteria Cauchy, ditinjau dari kriteria Cauchy. Nah, kriteria Cauchy ini digunakan untuk memeriksa jarak dua barisan solusi hampiran dengan cara menghitung nomor dari selisih dua barisan tersebut dan kemudian membandingkannya dengan sebuah nilai toleransi. Nah, barisan solusi pada algoritma iteratif sering disebut sebagai vektor solusi. Rumus galat iteratif berdasarkan kriteria Cauchy ini adalah EC pangkat K sama dengan baris Y pangkat K min Y pangkat K min 1. Dengan keterangannya adalah ECK ini adalah galat iteratif Cauchy pada iterasi ke K, dan Y pangkat K ini merupakan vektor solusi hampiran iterasi ke K, atau bisa disebut iterasi untuk saat ini. Dan Y K-1 vektor solusi hampiran iterasi ke K-1 iterasi sebelumnya. Jadi iterasi sebelumnya ini ada pangkat min 1-nya, sedangkan iterasi untuk saat ini tidak ada pangkat min 1-nya. Nah, pada rumus yang kedua yang ECK ini, ya, yang sama dengan YK min Y pangkat K min 1 ini, definisi norm digunakan merupakan jarak Euclid dua vektor solusi dari dua iterasi yang berdekatan yang dapat dirumuskan, yaitu baris YK Y pangkat K dikurangi Y pangkat K min 1 sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dikali Y I pangkat K dikurangi Y I pangkat K min 2 dikuadratkan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dilanjutkan ke bagian 5 mengenai jebakan pada metode Newton-Raphson.